Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pada kali ini kita akan bahas tentang pencemaran air tanah. Jadi kita di awal kuliah dulu sudah mengelompokkan ya, keberadaan air ketika air itu jatuh dari air hujan ya, dari hujan. Nah, itu nanti akan terbagi menjadi air permukaan dan air tanah ya, karena ada yang run off, ada yang infiltrasi. Nah, yang permukaan, air permukaan sudah kita bahas beberapa kali pertemuan. Kali ini kita akan bahas tentang air tanah terkait dengan kualitasnya ya, yaitu pencemaran air tanah. Oke, kita awali dengan pendahuluan. Polusi atau pencemaran air tanah itu sudah sering kita dengar ya, banyak terjadi di beberapa tempat. Dan ini menjadi masalah yang sangat penting ya untuk kita perhatikan dan kita bagaimana cara mengendalikannya. Kenapa menjadi sesuatu yang penting dan serius atau harus kita kendalikan? Karena air tanah itu merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh penduduk, bahkan sebagian besar penduduk, untuk keperluan air minumnya. Beberapa PDAM itu juga memanfaatkan air tanah sebagai air baku untuk didistribusikan kepada pelanggan. Nah, hal inilah yang menyebabkan perlunya kita memperhatikan bagaimana kondisi baik kuantitas maupun kualitas air tanah itu. Baik, pengertian terlebih dahulu. Air tanah, ini pengertian secara umum saja ya. Jadi air tanah adalah air yang tersimpan atau terperangkap di dalam ruang pori atau lapisan batuan yang mengalami penambahan secara terus-menerus oleh proses alam ya seperti hujan, salju dan sebagainya. Kemudian air tersebut bergerak menuju sistem air tanah. Nah, ini definisi secara umum ya. Intinya air tanah itu adalah air yang berada di bawah tanah gitu ya. Yang sebagian besar itu berasal dari air hujan yang mengalami infiltrasi masuk atau meresap ke dalam tanah. Sehingga nanti dia akan berada di situ menjadi sistem air tanah. Oke, itu pengertiannya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ada sistem hidrologi ini ya, hidrogeologi ini. Air tanah itu kita kelompokkan menjadi secara umum ya dua, yaitu confined aquifer dan unconfined aquifer. Nah, di gambar ini kita lihat ada penampang dari air ya, air tanah dari tanah ya. Di sini ada lapisan kedap yang digambarkan dengan warna hitam ini, lapisan kedap air. Kemudian di antara lapisan kedap itu ada lapisan yang berpori, porus ya. Jadi ada lapisan tanah yang sifatnya porus. Porus itu artinya bisa atau dengan mudah dilewati oleh air. Nah, bagian atau lapisan yang porus ini karena terletak di antara dua lapisan yang kedap air, maka ini kita namakan sebagai aquifer yang bertekanan. Jadi kalau di sini ada air atau terisi oleh air, itu adalah aquifer yang bertekanan. Kemudian yang kalau di atasnya ini juga ada lapisan lapisan berpori atau porus yang bersifat porus. Nah, kalau di situ ada air,
maka sifat air di sini adalah tidak bertekanan, sehingga kita namakan unconfined aquifer. Nah, ini tentang keberadaan air tanah itu seperti ini ya. Kemudian apabila kita melakukan penggalian atau pengeboran, nah itu bila mencapai sampai kedalaman confined aquifer, ya, ini bisa menghasilkan air yang bisa keluar sendiri ya, atau artesis itu di situ ya. Karena apa? Karena pada titik ini tekanan air itu sangat besar. Buktinya apa besar itu? Nah, ini kita lihat dari asal dari confined aquifer itu. Ini kalau kita runut ke atas, ke hulu, nah itu kita akan dapati permukaan air itu ada di sini. Artinya ini lebih tinggi daripada elevasi tanah di mana kita menggali atau mengebor ini tadi. Kemudian kalau ada menggalinya atau ngebornya hanya sampai di unconfined, nah, itu tidak akan sampai terjadi artesis. Kenapa? Karena air yang ada di situ air yang tidak bertekanan. Ya. Dia mempunyai muka air tanah di sini atau water table. Nah, kira-kira begitu gambaran secara umum tentang air tanah ya, atau air yang berada di bawah tanah. Ya. Kemudian kita mengenal ada istilah cekungan air tanah ya, atau disingkat CAT. Ya. Itu hampir sama dengan kalau di air permukaan itu kita namakan daerah aliran sungai ya, das. Kalau das itu adalah batas satu area yang dibatasi oleh oleh punggung bumi atau oleh bagian tertinggi dari elevasi muka tanah. Ya, jadi bagian tertinggi dari elevasi muka tanah itu nanti akan menjadi batas. Kalau ada hujan itu akan mengalir di area tertentu, di area itu. Nah, itu kalau di permukaan. Tapi kalau di bawah tanah itu hampir sama kasusnya, cuman tempatnya ada di bawah tanah. Itu yang dinamakan sebagai CAT ya, cekungan air tanah. Oke, kita ke kualitas sekarang. Bagaimana kualitas air tanah? Ini sangat tergantung pada batuan. Ya, jadi ini yang pertama ini kualitas air itu akan ditentukan oleh ini terjadinya kontak antara air dan batuan di bawah tanah itu ya. Jadi tanahnya itu mengandung apa, mengandung mineral apa atau mengandung batuan apa. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kualitas air tanah atau komposisi atau kandungan kimiawi dari air tanah. Jadi kalau ada batuan kapur begitu, maka hampir dipastikan air tanahnya juga air tanah berkapur. Kalau daerahnya di situ adalah batuannya banyak mengandung mineral besi misalnya, maka dipastikan juga kandungan air tanahnya itu nanti juga akan mengandung besi ya. Kemudian kualitas secara umum kita kelompokkan menjadi lokasinya ya, ada lokasi di daerah hulu atau atas, kemudian daerah tengah dan daerah bawah atau hilir. Oke. Pada daerah hulu umumnya terjadi di daerah pegunungan. Nah, kalau di gambar tadi itu yang bagian di atas itu ya, yang sering disebut sebagai daerah imbuhan atau recharge area. Jadi disitulah atau di daerah itulah kalau ada hujan dan airnya meresap ke dalam tanah, itu akan menjadi daerah yang mengisi air tanah. Jadi hujan yang ada di situ akan masuk ke dalam air tanah. Ya. Kemudian kualitasnya seperti apa? Pada umumnya ya, unsur yang dominan di air tanah pada daerah hulu itu TDS-nya rendah. Ya. TDS rendah, kemudian kenapa TDS rendah? TDS itu apa?
TDS itu kandungan solid yang terlarut. Ya, misal garam-garam yang terlarut. Nah, kenapa rendah? Karena aslinya air hujan itu adalah air yang hampir murni, atau TDS-nya sangat rendah mendekati nol. Sehingga ketika masuk di air, mungkin dia baru melarutkan sebagian kecil dari tanah yang dilewati, sehingga masih rendah. Kemudian ada kandungan kalsium, magnesium. Nah, ini juga tergantung dari batuannya, tapi secara umum hampir semua tanah itu pasti ada kandungan ini ya, kalsium, magnesium. Kemudian bikarbonat, karbonat, sulfat. Nah, ini secara umum ya. Nah, unsur-unsur ini mudah sekali bertambah. Tergantung pada apa tadi batuannya ya. Jadi batuannya akan mengandung apa, maka air itu juga akan mengandung yang sama seperti yang ada di dalam kandungan batuan yang dilewati ya. Kemudian pada daerah tengah itu artinya air itu sudah melewati perjalanan sekian kilometer atau di bagian tengah-tengah dari cadangan air tanah tadi ya. Biasanya daerah ini merupakan daerah yang dataran agak tinggi, sedang sampai rendah. Unsur yang dominan, TDS lebih kecil. Oh, ini salah kebalik ini, lebih besar ya harusnya. Karena sudah melarutkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian perbandingan TDS antara satu daerah dengan daerah lain cukup tinggi, perbedaan nilai TDS. Kemudian unsur dominan, sekali lagi ini sangat tergantung pada batuannya, tapi pada umumnya kandungannya adalah ini. Ya. Ada sodium, ada kalsium, magnesium, bikarbonat. Ini selalu ada ya, bikarbonat, karbonat. Ini karena ini adalah unsur penyusun tanah ini. Kalau CaMg ini adalah mineral yang terdapat di dalam tanah. Kemudian juga natrium atau sodium. Kemudian sulfat dan Cl. Oke. Jadi kenapa unsurnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang di daerah hulu? Karena dia sudah melewati ini perjalanan di dalam batuan tanah itu yang lebih panjang. Kemudian di daerah hilir, ini yang lebih rendah lagi, bahkan mendekati pantai gitu ya. Di daerah ini sering disebut dengan istilah daerah lepasan. Ini lawan dari imbuhan tadi ya, yaitu discharge area. Unsur yang dominan, TDS tinggi, ini terutama apalagi kalau di pantai ya, atau dekat dengan laut, itu kemungkinan ada proses masuknya air laut ya, intrusi, itu akan menyebabkan TDS menjadi sangat tinggi. Kemudian ada Na, sulfat, dan Cl. Oke, ini secara umum saja ya kualitas ini. Kalau secara khusus itu kembali lagi ke yang tadi, akan sangat tergantung pada kandungan. Oke, sekarang kita ke pencemaran. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air tanah? Pencemaran air tanah adalah sebuah kondisi di mana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tercemar. Sorry, saya ulangi. Tanah sebagai tempat berkumpulnya air tercemar oleh polutan atau zat pencemar ya. Oke, saya beri koma ini biar enak bacanya. Nah, ini. Jadi di dalam tanah itu ada kandungan yang tidak normal ya, tidak seharusnya ada di dalam air itu. Jadi tercemar oleh polutan atau zat pencemar sehingga air tanah mengalami perubahan karakteristiknya. Jadi kalau secara umum itu seperti yang tadi itu ya kandungan-kandungannya, namun karena adanya bahan lain
yang berasal dari apakah itu aktivitas manusia atau proses alamiah gitu ya, itu menyebabkan kandungan dari air tadi itu akan melebihi nilai tertentu yang menyebabkan fungsi dari air atau peruntukan dari air ini menjadi terganggu atau menjadi sedikit terganggu ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan perubahan tadi? Jadi kalau di sini tadi mengalami perubahan karakteristik, apa perubahannya seperti apa? Ada 3 macam perubahan secara karakteristik air ya. Yang pertama adalah perubahan pada karakteristik fisik air. Nah ini bisa dilihat ya, namanya fisik itu ya, atau parameter fisik itu adalah parameter yang kalau dia berada di air itu perubahan itu bisa kita lihat atau bisa dirasakan ya. Seperti berubahnya tingkat kejernihan. Nah, ini kan kelihatan ya, air jernih, air keruh gitu. Atau air yang mengandung lumpur atau tidak itu kan terlihat ya. Jadi sesuatu yang terlihat oleh pengamatan kita, panca indera kita, itu namanya parameter fisik. Kemudian suhu. Jadi air itu bisa dirasakan suhunya ya. Kalau mau pasti angkanya ya diukur dengan termometer. Kemudian warna dan rasa. Dari rasa air, warna air itu ada perubahan dibandingkan dengan kondisi yang normalnya. Kemudian perubahan pada parameter kimiawi, yaitu berubahnya pH misalnya ya, pH itu salah satu parameter kimiawi. pH itu adalah suatu parameter untuk menyatakan keberadaan asam di dalam air atau H+ ya. H+ ataupun OH- di dalam air. Yang kita bisa ukur dengan alat pH meter ya. Atau kandungan zat kimia. Nah, kalau ini nggak bisa diamati secara panca indera ya. Harus kita lakukan pengambilan sampel, diperiksa di laboratorium, kandungan kimiawinya apa gitu. Nah, itu kalau ada perubahan dari yang semestinya dengan nilai yang juga melampaui nilai yang diperbolehkan, berarti itu terjadi perubahan yang mengarah ke pencemaran tadi. Yang terakhir adalah perubahan secara biologi, yaitu munculnya bakteri yang patogen terutama di dalam tanah. Ya ini bakteri ini biasanya dipakai sebagai salah satu parameter untuk menyatakan apakah air itu tercemar atau tidak. Biasanya bakteri coli ya, atau E. coli atau coliform. Nah ini kalau kita sudah periksa di laboratorium, kita akan bisa mendapatkan angka-angkanya, angka atau nilai dari kandungan apa yang kita periksa itu. Nah itu kalau kita bisa bandingkan dengan baku mutu, maka kita akan bisa menyatakan atau menyimpulkan bahwa air itu tercemar atau tidak. Jika kandungan yang terukur, baik itu fisik, kimia, atau biologi, itu melebihi baku mutunya, tentu baku mutu air tanah ya di sini, nah, maka kita bisa simpulkan bahwa air itu sudah mengalami pencemaran atau tercemar oleh bahan-bahan tertentu yang nanti kita lihat dari mana saja sih air tanah itu kok bisa tercemar ya, sumbernya dari mana nanti kita lihat di belakangnya. Nah, klasifikasinya sebelum ke sumbernya ya, kita klasifikasikan dulu sumber pencemar pada air tanah itu apa saja ya. Yang pertama adalah sumber titik atau sering kita sebut point source. Point source yaitu pencemaran yang berasal dari suatu lokasi yang jelas dan jumlahnya satu. Makanya kita namakan sumber titik, satu titik ya. Jadi ada satu titik, di situ menjadi tempat masuknya pencemaran. Contohnya, misal dengan sengaja kita membuang
air limbah masuk ke dalam tanah di titik itu misalnya ya. Berarti itu satu titik atau sumber titik. Kemudian sumber garis, ya, berarti membentuk suatu garis. Jadi ya garis itu kan kumpulan dari titik ya sebetulnya ya. Jadi sumber pencemarnya itu memanjang. Ya, memanjang apa contohnya? Misal saluran ya atau sungai. Saluran yang tercemar atau memang saluran limbah itu ya. Saluran limbah, ya, kemudian limbah ini atau saluran ini tanahnya itu tidak kedap gitu. Sehingga limbahnya meresap. Jadi di sepanjang saluran itu limbahnya meresap ke dalam air tanah, ke dalam tanah ya. Sehingga masuk ke air tanah. Nah, itu terjadi sepanjang saluran itu. Nah, berarti ini adalah sumber pencemar yang bersifat garis atau sumber garis atau disebut line source. Kalau yang point source ini yang ini tadi ya, point source. Yang kedua itu adalah line source. Jadi ini point source. Titik ya, titik satu titik itu ya. Jadi masuknya di satu titik yang jelas gitu. Jelas tertentu sudah diketahui di titik ini gitu masuknya ya. Nah, point source. Kalau yang ini garis jadi line source. Ya. Garis seperti sungai. Ya. Jadi masuknya itu ya sepanjang saluran ini gitu. Jadi ini bisa saluran, nah salurannya itu meresap ke dalam tanah. Maka sepanjang saluran itu terjadi pencemaran. Kemudian diffuse, ya, diffuse source, ya, sumber diffuse. Ini mirip dengan garis, tetapi ini membentuk area ya, area yang luas. Kalau yang tadi satu garis saja, ya, garis sepanjang sungai atau sepanjang saluran. Kalau ini area. Jadi misal kawasan sawah, ya, sawah itu meresap, gitu. Sawah yang tercemar oleh pestisida, nah sawahnya itu, tanahnya itu karena porus, maka airnya meresap. Maka seluas sawah itulah menjadi sumber pencemaran air tanah. Atau mungkin permukiman yang di situ hampir atau semua penduduknya langsung membuang limbahnya meresap ke dalam tanah. Berarti area seluas permukiman itu menjadi sumber diffuse, sumber pencemaran atau diffuse source. Ya. Jadi membentuk area. Ya, beda dengan yang garis tadi, garis itu ya satu garis saja gitu. Nah, apa saja yang menjadi sumber pencemaran? Jadi kalau yang tadi itu bentuknya ya, ada titik, ada garis, ada area. Gitu. Nah, sekarang dari mana saja atau apa saja yang menjadi sumbernya itu, baik yang berbentuk titik, garis, ataupun area tadi ya. Yang pertama adalah limbah cair. Apakah itu limbah industri atau limbah rumah tangga? Limbah cair atau air limbah ya. Jadi limbah itu ada, kita klasifikasikan dari limbah cair, limbah padat, limbah gas. Nah, jadi limbah dilihat atau diklasifikasikan berdasarkan bentuknya atau fasenya ya, ada fase cair, fase gas, fase padat. Jadi limbah yang berbentuk cair ya air limbah itu gitu. Apakah itu berasal dari industri ataupun yang lain ya? Limbah rumah tangga, limbah yang dan lain-lain ya, ini tidak hanya dibatasi limbah industri dan rumah tangga ya, tapi semua limbah cair lah. Ini contoh saja. Jadi contohnya limbah industri dan limbah rumah tangga. Nah, itu bisa menjadi sumber pencemaran pada air tanah. Kemudian lindi atau dalam bahasa Inggrisnya itu licit ya. Licit atau lindi ini adalah air yang merupakan pelapukan atau pelarutan dari sampah.
sampah atau bahan-bahan organik yang mudah larut ya. Contohnya itu sampah gitu. Jadi di dalam tumpukan sampah, terutama sampah lama ini ya, sampah lama yang sudah melapuk menjadi kompos gitu, ya, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir itu ya, di TPA sampah itu. Nah itu kalau kena air hujan, terus airnya itu masuk ke dalam tumpukan sampah itu, atau timbunan sampah ya, timbunan sampah, kemudian air itu akan melarutkan kan komponen-komponen yang ada di dalam sampah, kandungan kimiawi sampah. Nah, itu akan menghasilkan air yang sangat bersifat polluted. Nah, airnya itu biasanya warnanya coklat sampai hitam ya. Nah, itu kandungan pencemarnya sangat tinggi. Ya memang kalau di pembuangan akhir sampah itu di bawahnya memang ada ininya, biasanya ada linernya lapisan kedap airnya ya. Tetapi di sampah-sampah atau TPA yang zaman dulu itu hampir tidak ada yang namanya pelapisannya di bawah itu ya, lapisan di bawah itu. Tapi meskipun ada pelapisnya, itu ada kasus tertentu air itu akan masuk ke dalam air tanah. Ya, misal lapisannya bocor atau lapisannya salurannya tidak sempurna. Ya, biasanya di bawahnya itu ada saluran ya, saluran di bawah sampah itu. Nah, itu nanti dialirkan ke dalam pengolahan licit. Nah, kalau ini tidak sempurna, ini bisa masuk ke dalam air tanah. Ya, jadi airnya itu kita namakan lindi atau licit. Kemudian ini alamiah kalau yang nomor 3 ini yaitu intrusi air laut. Meskipun alamiah tetapi ada peran manusia di sini nanti ya. Nanti coba saya jelaskan di gambar yang di belakang nanti. Jadi secara alamiah intrusi air laut itu bisa terjadi, tetapi bisa dipicu oleh aktivitas manusia. Jadi intrusi air laut ini adalah masuknya air laut ke dalam air tanah. Ya, kita tahu bahwa air tanah dan air laut itu mempunyai karakteristik yang berbeda, yang khas, yaitu kandungan kadar garamnya ya. Jadi kalau air laut itu secara umum pasti asin atau salin. Kalau air tanah di daratan ya, air tanah di daratan itu tawar. Nah, kalau ada air tanah kok asin, nah itu indikasi bahwa di situ terjadi pencemaran oleh air laut ya, atau namanya intrusi air laut. Nah, ini gambar yang saya sebutkan tadi, air limbah ya. Jadi ini air limbah. Ini juga contohnya air limbah melewati sebuah saluran. Itu kalau air ini tergenang di atas permukaan tanah, ini mungkin air ini bisa masuk meresap ke dalam tanah. Air yang tergenang. Tapi kalau air itu berada di saluran, sementara salurannya tidak sempurna juga seperti ini gambar ini. Ya. Ya, ini ada kemungkinan air di saluran ini akan meresap ke dalam tanah dan akan terjadi polusi seperti gambar ini. Kembali ke sini. Jadi kalau ada saluran seperti ini, gambar ini ya, saluran. Jika saluran ini adalah saluran limbah, misal seperti gambar ini ya. Sementara saluran ini adalah hanya galian tanah saja, maka ada kemungkinan air limbah yang mengalir di saluran ini bisa ke bawah, meresap ke bawah ini. Nah, ini menjadi salah satu sumber dari pencemaran, yaitu melalui proses ini perkolasi ya. Perkolasi itu air yang meresap ke bawah. Ya, terjadi infiltrasi. Oke, ini sumber-sumber pencemaran melalui
resapan ya, atau dari air limbah. Atau bisa juga sengaja kita memanfaatkan limbah untuk ini pengairan atau untuk tanaman lah ya, tanaman seperti gambar yang di atas atau yang di bawah ini. Nah, ini kita pakai menyiram tanaman. Nah, tentu akan ada air yang meresap ke bawah. Nah, ini juga akan menjadi sumber-sumber pencemaran pada air tanah. Oke, ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah TPA ya, kalau dulu tempat pembuangan akhir, sekarang namanya tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi tumpukan sampah ini itu kalau TPA yang sempurna itu selain yang ada yang ke atas ini ada juga yang ke bawah. Gitu ya. Jadi tanahnya itu digali dulu atau mencari tanah yang ada lubang ke bawah itu, kemudian di situ diberi lapisan. Nah kalau ini mungkin TPA zaman dulu ya sampai numpuk segini setingginya ya. Nah ini kalau ada hujan, air hujan itu akan melarutkan komponen-komponen kimiawi yang ada di dalam sampah ini. Padahal kita tahu sampah itu kan macam-macam ya kandungannya ya. Bukan hanya organik, mungkin juga ada komponen-komponen yang berbahaya. Misal logam berat atau organik-organik yang bersifat toksik gitu. Nah, ini air hujan itu akan melarutkan sampah ini. Ya, ini sampah yang sudah puluhan tahun ini ya. Nah, itu nanti meresap, nah kira-kira akan menghasilkan air yang hitam begini di sini nanti ya. Ini dari tumpukan sampah yang tadi akan menghasilkan air. Nah, yang TPA yang benar itu lindinya harus terkendali. Artinya lindi itu harus bisa dikumpulkan, kemudian dialirkan ke satu tempat, terus diolah di situ. Nah, artinya airnya itu kualitasnya diperbaiki dulu, baru bisa dibuang. Nah, dibuangnya bisa di air tanah ataupun di air permukaan. Nah, itu TPA yang bagus. Tapi kebanyakan TPA di tempat kita itu ya masih seperti ini gitu ya, sehingga mengendalikan lindinya itu mungkin masih asal-asalan ya, sehingga ada kemungkinan besar lindi itu masuk ke dalam tanah. Atau kalau ini misal langsung di bawahnya tidak ada linernya, kalau ada hujan ini air meresap langsung masuk ke dalam tanah nanti gitu, bawah. Nah itu juga menjadi sumber. Kemudian kalau dari limbah rumah tangga kita bisa gambarkan ini adalah gambar apa ini? Septic tank ya. Nah, ini WC septic tank. Nanti di sini ada resapan. Nah, memang di septic tank itu sudah ada proses ya, proses penurunan kandungan polutan. Nah, tapi nanti waktu di sini meresapnya ini ke dalam air tanah. Kalau di septic tanknya yang kotak ini itu memang tidak ada pencemaran karena ini kedap air semua ya, yang disemen semua di sini. Tapi nanti di sini ada resapan yang lingkaran di bawah ini. Nah, itu dari sinilah nanti kalau kandungan polutan dari septic tank ini masih tinggi, nah itu ini menjadi sumber pencemaran di dalam air tanah. Atau kalau WC yang konvensional di desa-desa, nah ini yang langsung masuk ke galian gitu ya. Nah ini juga langsung masuk ke air tanah nanti. Kemudian bagaimana ketika ada polutan itu berada di dalam tanah, apakah mesti atau selalu mencemari air tanah? Nah itu tergantung, kita bisa lihat ini distribusi pencemarnya ya. Distribusi polutan itu ke dalam air. Jadi akan terjadi misalnya dari satu titik ini, itu akan menyebar. Nah ini sesuai dengan arah aliran air. Menyebar. Nah, melalui proses yang ada di dalam tanah,
melalui adsorpsi, filtrasi, ataupun hanya sekedar pengenceran, dilusi, ya, maka makin jauh jaraknya dari titik pencemaran, ini namanya sumber titik tadi ya, contoh sumber titik ya. Jadi makin jauh itu akan makin menyebar, yang berarti kadarnya atau kandungannya itu makin mengecil. Ya, misal apa yang kita lihat, misal bakterinya di daerah dekat sini, nah itu tentu masih tinggi. Nah, makin jauh dari sumbernya tadi itu makin menyebar, terdistribusi, terdispersi dan terdilusi. Dilusi itu mengencerkan. Nah, itu konsentrasinya makin kecil. Terus melalui proses adsorpsi dan filtrasi, polutan itu akan bisa hilang. Adsorpsi itu berarti menempel, polutan-polutannya akan menempel di partikel-partikel tanah, atau terfiltrasi berarti tersaring, terhalang, makanya makin jauh polutannya makin hilang. Nah, karena itu anjuran dari sanitarian kalau di puskesmas itu kan, kalau membuat sumur gali itu paling tidak jaraknya dengan ini tadi apa ini, dengan sumber pencemar ya, apakah cupluk, WC dan sebagainya, itu paling tidak berapa meter itu ya, ingat saya 15 meter kalau tidak salah ya, 10 atau 15 itu. Nah, karena seperti ini tadi, jadi setelah jarak sekian meter itu akan ada ini pengurangan. Itu kalau sumbernya kecil ya, kecil dalam arti ya WC atau satu septic tank satu rumah gitu ya. Nah, tapi kalau ini limbahnya besar, misal industri membuang seperti ini masuk ke dalam tanah, ya tentu beda lagi ya. Kita bisa hitung nanti berapa debitnya ya. Oke, sekarang pengaruh muka air ini juga sangat penting. Jadi ketika ada sumber pencemaran seperti yang tadi, apakah titik atau garis, itu akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan air tanah di tempat itu. Jadi kalau misal air tanahnya dalam seperti gambar ini, misal ini ya air muka tanahnya aslinya, ya, ketika pencemaran ini terjadi, kalau jaraknya ini cukup jauh, maka ada kemungkinan polutan atau air limbah dari sini ini tidak sampai ke air tanah. Kenapa tidak sampai? Atau kalau sudah sampai itu sudah menjadi air yang bersih, lebih bersih daripada dari awalnya. Yaitu karena ada proses-proses itu tadi. Nah, di gambar ini ada beberapa contoh proses ini. Yang pertama, soil absorption. Jadi ada penyerapan oleh partikel-partikel tanah. Jadi ada absorption, ada adsorption ya. Ini yang ditulis di sini absorption. Absorption sebetulnya yang lebih tepat itu adsorption. Ya, jadi partikel-partikel tanah itu akan mengadsorb polutan yang terkandung di dalam air. Kemudian ada lagi proses biological treatment. Jadi ada bakteri-bakteri yang terkandung di dalam tanah ataupun di dalam air limbah itu mengurai komponen-komponen organik di dalam air limbah. Ya. Kemudian ada proses yang lain yang tadi saya sebutkan, ada filtrasi. Ini jelas filtrasi ada ya, karena air melewati partikel tanah itu akan terjadi penyaringan. Nah, kalau saya singgung sedikit ya, kalau ada pengolahan air sungai menjadi air PDAM itu proses yang sangat penting adalah filtrasi ini. Nah, sebetulnya filtrasi yang dilakukan oleh PDAM itu ya niru yang ada di alam ini. Jadi ketika air itu dilewatkan partikel-partikel pasir, maka pengotor-pengotor yang ada di air itu akan tertahan di antara ini pori-pori di antara pasir ini. Oke, itu namanya filtrasi.
Jadi sebetulnya filtrasi ini adalah proses alamiah yang ada di dalam tanah, kemudian diadopsi oleh para ahli untuk digunakan sebagai alat untuk mengolah air. Oke, sekali lagi ke sini tadi. Jadi kalau jaraknya ini cukup jauh, maka pengaruh dari air limbah ini tadi, ya, ini air limbah apapun ya, misal air limbah industri, air limbah rumah tangga, ataupun sampah tadi, lindi sampah tadi ya, kalau ini jaraknya cukup jauh, maka pengaruh ke air tanah ini sudah mungkin hampir tidak ada. Karena itu ketika kita merancang atau memilih lokasi TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu biasanya ada kriteria ini salah satunya, muka air tanah. Ya, muka air tanah. Jadi makin dalam air tanahnya, makin direkomendasikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Tapi kalau muka airnya misal di sini, ini muka air tanah ya. Nah ini nggak boleh dipakai untuk tempat pembuangan sampah di TPA di sini, karena langsung bersentuhan dengan air tanah. Jadi begitu lindi masuk, langsung sudah masuk ke air tanah, mencemari semuanya. Tetapi kalau kedalaman air tanahnya cukup dalam di sini, nah akan terjadi proses ini tadi. Jadi misal di sini ada TPA. Ya, kemudian terjadi proses pelindian tadi ya, leaching. Maka lindi yang masuk ke sini, ke bawah ini, itu akan terjadi proses alamiah ini tadi. Ya, ini tadi adsorpsi, biological treatment, filtrasi, dan sebagainya. Sehingga ketika sudah sampai di sini, nah itu sudah kecil ya, kadar polusinya itu sudah sangat kecil, atau bahkan sudah habis, sudah menjadi air bersih waktu sampai di sini. Oke, ini contoh gambar ini ya, sumur uji ya. Ini sumur uji. Jadi pada jarak tertentu. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa zona air tanah yang terpolusi, tercemar itu hanya sampai di sini saja. Ini saja. Nah, waktu di sini ini sudah bersih. Ya. Karena apa? Karena ini tadi sudah melewati banyak proses ini tadi. Oke, ini gambar yang tadi yang dari pola penyebaran pencemar di air tanah tadi ya. Jadi jarak yang aman itu kira-kira minimal ini sudah ini 5 ditambah 6. Jadi sampai di sini. Nah, ini kira-kira sudah cukup minimal lah ini ya. Kalau mau lebih aman lagi ya sampai 25 ini. Ini sudah nggak ada polutan di sini. Kemudian yang terakhir ini air laut ya. Jadi ini ada dua gambar. Yang atas ini adalah intrusi secara alami. Jadi kenapa di Surabaya, terutama Surabaya Timur, ini air tanahnya itu asin. Nah itu karena ada proses seperti ini ya. Jadi ini laut ya. Ini laut. Kemudian ini ada air tanah, muka air tanahnya di sini, garis-garis putus-putus ini. Nah, air tanah ini mengalir ke arah laut, ya tentu ke arah yang lebih rendah ya. Namun karena air laut itu mempunyai densitas yang lebih besar daripada air tawar, maka ini ada kemungkinan air laut itu masuk. Ini secara alami ya, belum ada pengaruh ulah manusia ya. Nah, ini masuk, tapi masih di bawah. Ya, karena itu tadi densitas ya. Jadi densitas air laut lebih besar, maka dia berada di bagian bawah. Jadi ini tidak tercampur antara air asin dan air tawar ini. Di sini ada zona difusi atau interface. Sehingga kalau kita membuat sumur di daerah pantai, tapi tidak terlalu dalam, misal kita gali di sini,
Nah, itu mungkin masih dapat air tawar ini di sini. Tapi kalau galinya lebih dalam lagi, ngebor ya, pakai bor sampai dalam gitu. Nah, ini kita akan dapat air asin. Nah, itu alamiah. Nah, sekarang apakah ulah manusia itu bisa memperbesar intrusi? Nah, itu kita bisa lihat gambar di bawah. Gambar yang bawah ini ya. Jadi ini ada sumur atau sumur bor atau pengeboran air. Nah, ini air tawar ya, ngambil air tawar ke atas ya. Nah, apabila pengambilan air ini sangat tinggi atau berlebihan ya, maka yang ini tadi air tawar yang di sini yang seharusnya bisa mendesak air laut ini ya, itu airnya ke atas. Nah, ini air tawarnya ke atas. Ya. Akibatnya apa? Kan di sini kosong. Nah, kosongnya air tawar ini akan segera diisi oleh air asin yang sudah dekat ini ya. Yang memang sudah di sekitarnya itu sudah asin gitu. Tapi karena ini diambil dengan paksa ya, pompa itu kan mengambil dengan paksa. Diambil ke atas, maka air lautnya mengisi daerah yang kosong ini. Nah, maka proses intrusi ini akan bergerak ke arah darat. Makin banyak yang ngambil, di sini ada orang lagi ngambil, terutama pabrik ya, pabrik yang ngambil air dalam jumlah besar gitu. Ambil lagi, maka makin air tawar di sekitar pantai ini makin habis. Fresh water itu air tawar. Nah, akibat kosongnya air tawar ini, maka air laut akan ngisi di sini. Nah, jadi makin banyak yang ngambil air tawar atau air tanah, maka air laut akan makin jauh menuju ke arah darat. Ini yang disebut dengan intrusi. Proses intrusi. Jadi secara alamiah intrusi itu ada, tetapi ada ada batas ya. Artinya masih bisa terhalang oleh air tawar yang juga alamiah juga dari daratan ya. Tetapi karena air tawarnya diambil, maka air lautnya yang isi sini nanti. Sehingga lama-lama orang yang ngambil di sini tidak dapat air tawar, tapi air asin nanti naik air. Ya, itu proses intrusi air laut. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian seberapa jauh sih proses intrusi itu terjadi, atau sampai sejauh mana air asin itu masuk ke daratan, ke air tanah di daratan, itu beberapa penelitian sudah sering dilakukan, sudah banyak ya, terutama di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, dan sebagainya, itu sudah sampai beberapa puluhan kilometer lah dari garis pantai. Nah, itu bisa kita petakan. Ini contoh peta intrusi air laut ya. Jadi apa yang dipetakan di sini? Ini adalah kadar garam atau salinitas air. Jadi salinitas air yang kita ambil, misal di titik ini kita ambil dari sumur uji, sini sumur uji ada ya. Nah, terus nanti diperiksa salinitasnya. Jadi salinitas itu kadar garam ya. Itu adalah parameter utama dari air laut. Nah, kalau aslinya air tawar itu salinitasnya harusnya sangat kecil ya, kadar garamnya kecil. Tetapi kalau di sini diperiksa kok salinitasnya sedang atau tinggi, ya itu berarti ada indikasi air laut itu masuk ke dalam air tanah. Itu nanti dipetakan. Dari peta ini kita bisa tahu sampai sudah sejauh mana air laut itu masuk ke dalam air tanah. Nah, kalau di Surabaya itu sekitar mungkin sudah 10 km ya, itu sudah asin. Kalau di air tanah di bawahnya kampus ITS ini sudah pasti asin ini ya. Kecuali pas hujan, musim hujan. Oke, sekarang apa dampak pencemaran air tanah? Kenapa sih kok kita perlu tahu atau memperhatikan kualitas air tanah itu sudah tercemar atau belum ya? Nah, karena ini tadi sebagian besar kita masih menggunakan
air bersih atau air minum untuk keperluan kita sehari-hari ya. Sehingga kalau air tanah sudah tercemar terutama oleh limbah tadi ya, nah itu akan menjadi penyebab ini berkurangnya persediaan air bersih atau cadangan air bersih. Kemudian naiknya bakteri ya sumber pencemaran ya, berbahaya. Terutama bakteri yang bersifat patogen. Patogen itu menyebabkan penyakit yang berkembang biak dengan cepat dalam air. Akibatnya ya nomor 3 ini turunnya tingkat kesehatan karena kita mengkonsumsi air yang tercemar oleh baik polutan kimiawi maupun polutan berupa bakteri ini, nah, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ini macam-macamnya banyak sekali macam penyakit yang disebabkan oleh mengkonsumsi air yang tidak sehat ya. Ya kalau disingkat itu penyakitnya namanya ini. Bukan nama penyakit ini, tapi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh atau yang tersebar oleh karena air. Jadi waterborne disease. Oke, terakhir ada ini kalau kita melakukan studi air tanah, maka pemodelan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Jadi ada model yang nama software, ini software ya. Nama softwarenya itu adalah Modflow. Ya, ini sudah sangat populer di kalangan ahli-ahli air tanah. Ya, jadi dengan software ini kita bisa mengetahui pergerakan air tanah, jadi arah alirannya kemana, debitnya berapa. Jadi Modflow ini adalah model yang memodelkan mungkin dasarnya dulu kuantitas ya. Jadi berdasarkan kuantitas, belum ngomong kualitas di sini ya. Jadi pola pengaliran air, ya, misal berdasarkan kemiringan tanah, kemiringan atau apa ini permeabilitas dan sebagainya ya. Nah itu nanti kita bisa tahu sebaran air itu kemana arahnya, arah alirannya ya. Kemudian ada lagi satu model, ini sama yang menerbitkan atau yang mengeluarkan yaitu USGS ya, USGS United States Geological Survey. Ini terkait dengan transport solut. Solut itu ya bahan-bahan yang terlarut di air itu ya, solut. Jadi untuk mensimulasi bagaimana air itu bisa membawa solut. Nah, solut nanti kita spesifikasi lagi menjadi polutan. Maka menjadilah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kombinasi antara software Modflow dengan MT3D. MT3D itu yang kedua ini tadi. Ini kalau digabung menjadi satu kegiatan dalam dengan menggunakan dua software ini, maka kita akan memodelkan kualitas air tanah. Jadi di sini tidak hanya ngomong kuantitas saja, tetapi juga sudah sampai ke quality. Nah, ini model-model air tanah. Saya kira tesis ataupun disertasi yang menggunakan Modflow di ITS sudah ada beberapa yang pernah saya lihat ya. Barangkali ada yang mau menggunakan itu, nanti silakan ya. Hasil dari model itu bisa kita lihat tampilannya seperti ini ya. Jadi ini Modflow tadi ya. Kemudian ini daerah yang dimodelkan. Kemudian ini hasilnya, tampilan outputnya seperti ini ya. Bisa dinyatakan sebagai kontur. Nah, dari kontur ini kita bisa menginterpretasi arah aliran dan sebagainya. Mungkin dengan warna-warna itu kita bisa menyatakan kualitas.
Oke, nanti yang tertarik silakan. Saya tidak menampilkan alamat untuk mendownload software, tapi nanti cari aja di ini tadi USGS ya, USGS. Itu banyak, selain Moodle ada, saya lihat juga banyak software-software yang lain. Oke, mungkin itu bahan kuliah kita hari ini tentang pencemaran air tanah. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Permisi Pak, saya mau tanya. Ya. Semisal saya mau membangun sumur gali di daerah yang air tanahnya itu asin, mungkin akibat dari adanya intrusi air laut. Itu apa bisa air tanahnya nanti berubah jadi air tawar kembali ya Pak? Misal gini ya, saya contohkan di gambar ini.